Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama melaksanakan telaah Al-Qur'an yang pada malam hari ini sebagai selingan untuk mengenang kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Akan kita bahas secara khusus betapa nikmat Allah kita menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, sertakan harapan kepada Allah semoga lewat telaah malam hari ini yang secara spesial kita akan membahas tentang Rasulullah Muhammad SAW dan kapasitas beliau sebagai kenikmatan yang tak terhingga bagi kemanusiaan, terkhusus bagi kita selaku umat Islam. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, di antara nikmat yang tak terhingga bahwa kita ini dijadikan umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang umat Rasulullah Muhammad SAW ditegaskan oleh Allah dengan penegasan kuntum khaira ummatin. Kamu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang diturunkan. Ukhrijat itu dikeluarkan. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah-tengah kehidupan manusia. Ayat 110 dari surah Ali Imran. Jadi kita ini umat terbaik. Kenapa? Di dalam hadis disebutkan antum tutimmuna sab'ina ummatan. Kamu ini menyempurna 70 umat. Gitu ya. Ini Allah, umat Islam ini 70 umat. Mulai umat pertama semenjak Nabi Adam masih terbatas, kemudian umat yang di perahunya Nabi Nuh itu sampai hari ini antum tutimmuna sab'ina ummah. Kamu adalah penyempurna 70 umat. Wa antum khairuha, dan kamulah terbaik dari 70 umat itu. Nah, Yahudi itu asalnya kan umat Islam, umat Bani Israel itu muslimun. Ketika jadi Yahudi keluar dari 70 itu berarti apa? 71. Satunya mana? Yahudi itu karena sudah membentuk agama. Pada turunnya Injil jadi Nasoro. Itu ya, pada Nasoro itu sebelum jadi agama itu kaum muslimin. Coba Nabi Isa mengatakan apa? Di dalam Ali Imran kan disebutkan ketika Nabi Isa mengatakan
Wa idh qala Allahu, dan ingatlah wa idh qala Isa ibn Maryam lil khawariyin. Ingat saat Nabi Isa mengatakan kepada khawari. Khawari itu pengikut setia, pembela setia siapa? Nabi Isa. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil khawariyina man ansori ilallah. Siapa di antara kalian yang menolong saya? Ilallah, menuju Allah. Jadi perjalanan ini menuju Allah. Ya. Qala al-khawariyuna nahnu ansarullah. Pengikut setia mengatakan apa? Kami ini penolong-penolong agama Allah. Ya. Faqulu syhadu bi anna muslimun. Ya. Nahnu ansarullah amanna billah fashhad bi anna muslimun. Ya kami ini penolong agama Allah. Ya. Maka saksikan wahai Nabi Allah, bi anna muslimun. Kami ini muslimun. Gitu ya. Jadi pengikut Nabi Isa itu muslimun, seperti halnya nabi-nabi ya sebelumnya itu muslim. Jadi Nasoro itu jadi berapa? 2 kan. Ya, makanya terpecah dari 70 ini. Yang satu Yahudi, nomor 2 apa? Nasoro. Gitu ya. Kemudian wasataftariqu ummati, umat saya ini nanti juga terpecah dari 70 ini. Ya, jadi 1 Yahudi, 2 Nasoro, 3 mana? Pada zaman hari ini pluralisme agama ini. Jadi ideologi materialisme yang keluar dari standar pemahaman Islam yang dibawa nabi-nabi, Nabi terakhir Muhammad SAW. 73 ini itu ya tadi ideologi materialisme hari ini. Jadi antum tutimuna sab'ina ummah. Kamu ini penyempurna 70 umat. Wa antum khairuha, dan kamu adalah terbaik dari 70 umat itu. Jangan sampai keluar dari 70 ini. Nah, sehingga apa? Ideologi materialisme hari ini, sementara pada turunnya Al-Quran itu digolongkan yang ketiga itu tadi, Yahudi, Nasoro, dan pandangan hidup yang materialisme. Nah, pertanyaannya gini, kita ini umat terbaik, kebaikannya mana itu? Ketika diturunkan Al-Quran, kemudian jadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW, luar biasa itu. Ya, nah ini disyukuri ya. Cara mensyukuri gimana? Ya harus kita mengenal standar kehidupan yang sempurna di dalam Al-Quran. Walaupun kita tidak bisa sempurna, tapi jangan meninggalkan standar kesempurnaan yang ditegaskan kamu ini sebaik-baik umat 70 umat. Jangan sampai mengikuti gagasan ideologi pandangan hidup yang serba materialisme. Nah, kembali kepada surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayatnya 164. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu. Coba Allah mengatakan. Sungguh mannallahu, Allah telah memberikan kenikmatan khusus. Makanya Allah itu namanya Al-Mannan, pemberi kenikmatan. Alal mu'minina, atas orang-orang yang mempercayai Allah. Apa yang kita percayai? Ya standar pemahaman yang Allah turunkan. Jangan percaya hanya Allah ada, sementara wewenang Allah membuat standarisasi kemuliaan tidak kita pahami. Nah, ibaratnya kita tebarkan jagung dengan butiran brilian ya. Di hadapan ayam, mana yang dipatok? Ya jagungnya. Kenapa tidak mengenal, tidak punya kesadaran ya, mengenal bobot nilai brilian tadi. Kenapa? Tapi orang yang punya kesadaran manusia ya, jagung 1 ton tidak ada apa-apanya. Dengan butiran katakan emas saja, ya diambil emasnya. Nah di sini laqad manallahu,
Allah sungguh telah memberikan kenikmatan alal mukminina atas orang-orang mukmin akhir zaman ini. Ini ya, yang penyempurna 70 umat itu. Wa antum khairuha, kamu terbaik dari 70 umat itu. Jangan terpelanting dari 70. Il ba'atsa fihim, saat Allah, bahasanya ba'atsa itu membangkitkan ini. Seolah-olah tersentak dari sebuah kesadaran kan. Diterjemahkan saat Allah mengutus fihim, di tengah-tengah mereka itu rasulan, seorang utusan. Itu ya. Coba nabi-nabi yang lain wafat, mukjizatnya masih bisa dilihat? Tidak bisa. Seluruh nabi wafat, mukjizatnya musnah seiring wafatnya nabi-nabi. Coba kita ini ya, yang ditinggalkan Rasulullah masih ada. Tidak ada nabi yang sejarahnya jelas kecuali Rasulullah Muhammad. Makamnya masih ada, orang setia makamnya di sampingnya. Ya, masih bisa kita kunjungi makamnya Nabi. Ya. Oh, nabi-nabi yang lain kan ada makam diindikasikan. Belum jelas. Itu ya, sejarahnya jelas Rasulullah Muhammad SAW. Makanya fihim, di tengah-tengah mereka. Kenapa? Peninggalannya masih ada. Makanya ketika Rasulullah wafat, sahabat datang ke istri Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Ummul Mukminin, siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Akhbirni an khuluqir Rasulullah. Beritahu aku tentang sepak terjang, ya, pola pikir, akhlak Nabi, karena khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu yang Quran. Berarti kan hidup ya. Karena kita bisa membaca Al-Quran. Yang lain tidak punya. Tongkatnya Nabi Musa andai kan ditemukan, tidak berfungsi hari ini. Passwordnya tidak punya. Penggunaannya tidak punya. Nah, Quran ini bisa baca terus. Makanya Rasulan min anfusihim, seorang utusan diterjemahkan dari kalangan mereka sendiri. Konsep imannya kan sama. Itu ya. Sehingga anfus itu sebetulnya yang paling tepat ya menurut saya ya, enggak tahu. Itu senafas dengan kita. Nabi itu senafas dengan kita. Jadi kesedihan Nabi itu bukan kesedihan pribadi, enggak. Kesedihan tentang umatnya. Ya, nah itu jangan sampai kita memperingati kelahiran Nabi sementara kita tidak mendapatkan peringatan dari yang kita peringati. Buat apa ya? Ya. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, ini kan pembekalan. Jadi Nabi itu senafas dengan saya, dengan kita. Iya, Nabi itu pernah merenung sedih. Ya Allah tahu kan. Tapi untuk membanggakan bagaimana isi hati Rasulullah, Jibril tanya itu, kenapa dia sedih? Sayyidina Jibril datang, ma'ahazanaka ya Rasulullah. Rasul, apa yang menyebabkan engkau sedih? Dia mengatakan ini, saya sedih urusan umat saya. Min anfusi, senafas dengan min anfusi, senafas dengan mereka. Itu ya, sampai kepada Allah. Dia disedihkan urusan umatnya. Kamu tahu kan? Kamu tahu. Jadi diungkap isi batin Nabi. Ya. Sampaikan apa yang disampaikan oleh Jibril dari Allah. Inni la asubuka fi ummatika. Saya tidak akan pernah menyakiti engkau Muhammad dalam urusan umat. Itu ya. Itu ya. Maka sudah saya sampaikan, ya Allah, tentang apa yang dirisaukan Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya. Maka Allah menurunkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maka Tuhanmu, pengatur, pemilik, itu ya, penciptamu, ya, akan memberikan sebuah pemberian dan dengan pemberian itu kamu senang bahagia. Rasulullah mengatakan apa? Inilah arda min ummati yadkhuluna nar. Sampaikan kepada Allah. Saya tidak ridho, saya tidak bahagia kalau umat saya itu masuk neraka. Itu Nabi. Itu ya. Coba Nabi Isa itu ya. Di antara kehadiran Nabi Bani Israel terakhir Nabi Isa. Kalau Rasulullah kan Bani Ismail ya. Itu ya.
wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Di antara kehadiran saya memberikan kabar bergembira datangnya seorang utusan setelah saya yang namanya itu terpuji, amat terpuji. Ahmad itu amat terpuji namanya. Itu Nabi Isa itu ya. Berarti di Injil kan ada itu ya. Taurat itu ada. Tahu kitab-kitab Nabi itu ada. Nabi akhir zaman. Buktinya apa? Dalam surah Ali Imran ditegaskan, wa id akhadallahu mitsaqan nabi. Ingat jangan lupa yang baca Quran ini umat Rasulullah. Saat Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Ada yang mengatakan alam ruh itu. Ya. Alam ruh. Gitu ya. Lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Saat aku berikan kepada kamu kitab panduan hidup wa hikmatin hikmah, ya, makna-makna kedalaman kehidupan ini. Summa ja'akum rasul, kemudian datang kepadamu seorang utusan. Apa itu? La tu'minunna bihi. Hendaklah kamu benar-benar mempercayainya. Tidak cukup. Wala tansurunnahu, hendaklah kamu benar-benar nolong ya Rasulullah Muhammad, tulungan kan itu kan ini. Itu ya. Lalu Allah mengatakan, wa akhadtum ala dzalikum isri, kamu mau mengambil perjanjian saya ini. Kalau enggak saya jadikan nabi. Itu ya. Qalu aqrarna. Lalu seluruh nabi itu di alam ruh mengatakan apa? Iya ya Allah, saya berikrar, andaikan saya ketemu Muhammad, saya akan tolong, tidak sekedar saya percaya, saya tolong perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Allah menjawab, fashhadu, saksikan ya, wa ana ma'akum minasyahidin. Saya termasuk orang yang menyaksikan ikrar kamu itu. Masya Allah, kita ini siapa nabi-nabi itu diambil perjanjian ya? Ya, untuk apa? Tidak saja mempercayai, tapi menolong perjuangannya. Nah, kita hidup ini menolong perjuangan Rasulullah benar. Itu ya. Nah, harus terlibat perjuangan Islam. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, maka Rasulullah semacam itu supaya kita tahu kadar bagaimana kita ini umat terbaik, Rasul terbaik yang Banu Israel mengatakan. Berarti kan disebutkan itu ya dalam kitab Taurat, Injil, kitab-kitab sebelumnya. Rabbana amanna bima anzalta. Ya Allah, saya percaya kepada Injil yang kau turunkan. Di situ ada berita Muhammad. Kalau tentang Nabi Isa saya percaya ya Allah. Itu ya. Wattaba'na rasulah, jadikan aku mengikuti Rasul itu. Jadi umat depan sama saya Injil itu. Ya Allah, kalau saya ketemu, jadikan saya pengikut Muhammad itu. Faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, kalau bisa ya Allah, usia saya ini panjangkan sehingga faktubna ma'asyahidin. Tetapkan kami umat Injil ini ya, termasuk orang-orang yang menyaksikan turunnya Muhammad SAW. Loh, kita tidak pernah mengetahui bahwa itu nikmat. Ya. Nah, makanya laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah sudah memberikan kenikmatan khusus atas orang-orang beriman saat Allah mengutus di tengah-tengah mereka itu seorang utusan yang senafas dengan kita. Apa kegiatan Nabi? Ini kegiatannya itu yang harus kita tolong. Nabi-nabi tidak saja percaya tapi harus menolong ini. Yaslu alaihim ayati, yang membacakan ayatnya. Ayatnya apa? Al-Quran ini. Jadi kita harus memfasilitasi kegiatan yang mengarah kepada tahfidz Al-Quran. Itu ya, tahfidz Al-Quran. Itu ya, harus punya perhatian khusus kepada Al-Quran. Kemudian apa? Wa yuzakkihim, punya kegiatan mensucikan jiwa. Coba Al-Quran ini kalau dibaca tok, kalau bener rontok sifat-sifat yang buruk itu. Itu Al-Quran ya. Nggak ada kitab seperti ini. Kalau kita baca novel itu, wah, hanyut. Cerita dalam novel itu, wah, baca Quran kok nggak hanyut, itu gimana? Itu ya. Padahal kegiatan Nabi yang harus ditolong apa? Membacakan ayat-ayat. Baru wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Ini pembekalan sholawat, harus pembekalan kita. Baru wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab kepada mereka. Al-Quran. Ini kegiatan rutin ya.
Ayo, masya Allah. Wal hikmah, hikmah di sini maknanya apa? Sunnah Nabi. Itu fokus utama. Ya, wa ingkanu padahal kondisi mereka minggu sebelum diutusnya Rasulullah la fi dhalalim mubin, benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Ayo coba orang yang memperkenalkan kehidupan yang benar, masuk kita tidak mencintai? Itu ya, sampai Rasulullah mengatakan gini, bagaimana? Wong sudah jadi sejarah kok. Ya dulu pada zaman Nabi belum jadi sejarah, bisa ketemu Nabi. Ya sekarang sudah jadi sejarah. Ya harus ada edukasi kan ya. Anak kita bagaimana ditumbuhkan senang kepada Nabi. Bagaimana senang kepada Nabi? Wong Al-Qur'an bukan menjadi fokus perhatiannya. Akhlak Nabi Al-Qur'an. Nah, makanya ada seorang sastrawan. Yang sastrawan ini sering dibaca ya. Coba tidak dilanjutkan gubahan syairnya ini. Kan sering dibaca ya. Walladzi wal habibul ladzi turja syafa'atu kulli haulin minal ahwali muqtaham. Itu kalau diteruskan wa kaifa yudriku fit dunya haqiqatahu qaumun yamun tasallau anhu bil qulub wa kaifa yudriku fit dunya haqiqatahu qaumun yamun tasallau anhu bil qulub. Itu kritik sastrawan itu. Syair burda kan ini. Artinya apa? Bagaimana wa kaifa yudriku fit dunya haqiqatahu. Bagaimana hakikat Muhammad Rasulullah itu ya dimengerti di dunia ini. Kaum umat Islam maksudnya. Ya, kaumun niyam, umat yang tertidur. Ya, tasallawna bihil khulumu, yang terbuai mimpi-mimpi indah tentang Nabi. Jadi umat Islam itu belum mengenal hakikat Nabi hanya dalam alam mimpi. Kan ini kritik luar biasa ini. Dalam syair burda ya, lanjutkan kan gitu. Kita itu menjadi umat terbaik. Kenapa? Jadi umat Rasulullah yang diingini umat-umat sebelumnya. Sampai doanya orang Muslim pada zaman Injil itu ya. Waktu nama syahidi, Allah tetapkan saya ini menjadi orang yang hidup menyaksikan diutusnya Muhammad SAW. Itu ya. Malah Nabi Yusuf itu ya. Rabbana qad ataita ya. Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Allah telah Kau berikan kepadaku kekuasaan yang begitu besar ya. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, ya Kau berikan aku ilmu mampu membaca berita mimpi. Tawaffani musliman, wafatkan aku muslim ya Allah. Wa alhiqni bisolihin, ya Allah berikan aku bisa ketemu menjadi umatnya Muhammad. Ya, Nabi Yusuf itu. Lu kita kok tidak mengenal ini. Kita ini umat yang diharapkan umat-umat sebelum sampai nabi-nabi ingin jadi umatnya Rasulullah Muhammad. Makanya benar jadi siapa? Imam Al-Bushiri itu. Ya, bagaimana hakikat Nabi bisa dimengerti orang-orang yang terlelap ya tidur terbuai mimpi-mimpi indah tentang Nabi. Jadi Nabi-nya tidak dalam kenyataan kehidupan. Makanya prihatin ini. Itu ya, Masya Allah. Jawa Timur itu kan mayoritas Muslim. Tapi angka perceraian terbesar se-Indonesia Jawa Timur. Iya, Masya Allah. Padahal Al-Quran ya. Nah, makanya Rasulullah itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30. Itu nanti di sana di hari kiamat itu. Tapi ayatnya kan sudah ada. Nah, supaya kita mengantisipasi jangan termasuk orang yang Nabi mengibah dengan sedih di hadapan Allah. Waqala Rasul mengatakan, Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaum saya ini sudah menjadikan Quran itu yang dihindari dalam kehidupannya. Itu ya. Bagaimana saya mengenal Rasulullah? Yang ditinggalkan tidak dikenal. Standar kebaikannya tidak dikenal. Padahal kuntum khaira ummatin. Kenapa? Umat Rasulullah Muhammad. Diingini nabi-nabi sebelumnya. Dan tidak seorang nabi diutus kecuali diambil ini penegasan. Kamu mau nolong Muhammad andaikan sejaman dengan kamu.
Loh, kita ini umat yang diharapkan, diinginkan umat-umat sebelumnya. Itu ya. Ya Allah, umatku sudah menjaga jarak dengan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu ya akhlak Rasulullah, karena khuluqul Qur'an. Maka kebutuhan kita kepada Al-Qur'an itu seperti saya butuh bernafas ya. Itu ya. Teknologi tidak usah nabi. Tapi sandang, pangan, papan yang sifatnya lahir itu teknologi sudah menyelesaikan. Tapi sandang, papan, pangan, minuman, makanan, ruh ini Al-Qur'an. Itu ya. Jadi kebutuhan kita kepada Al-Qur'an itu seperti saya butuh minum. Dan ini satu-satunya kitab yang masih terpelihara komunikasi dengan Allah ya Al-Qur'an ini. Gitu ya. Makanya hadirin rahimakumullah. Coba di dalam surat Hujurat ini. Ya, surat Hujurat ini. Ya. Nah, ini surat Hujurat. Allah mengatakan ini. Ayatnya 17. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa memberikan kenikmatan kepada engkau. Nah, ini kan kita kan ya. Dulu waktu Rasulullah ya, menyampaikan Islam tidak banyak penolong. Setelah banyak umat lalu merasa yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka memandang berjasa memberikan kenikmatan secara khusus kepada kamu Muhammad an aslamu saat mereka masuk Islam. Kalau saya tidak masuk Islam, Muhammad tidak punya penolong. Kalau saya tidak masuk Islam, tidak ada yang mendanai Islam kan itu kan. Iya. Dan ini berlangsung terus. Nah ini supaya jangan sampai kita merasa kita yang memberikan ya kepada Islam. Kul, katakan Muhammad, la tamunu alayya. Kamu tidak akan pernah bisa memberikan kenikmatan jasa kepada saya. Iya. Kenapa? Justru kita dijadikan umat Rasulullah Muhammad tidak terhingga ini. Ini ya. Ya. Kul, tegaskan Muhammad, la tamunnu alayya. Kamu jangan merasa memberikan kenikmatan jasa atas saya. Islamakum, karena apa? Keislaman kamu. Ini ya. Balillah, tapi Allah yamunnu alaikum, memberikan nikmat kepada kamu, anhadakum lil iman, membimbing kamu kepada iman. Lewat siapa? Rasulullah Muhammad. Itu ya. Masya Allah, kita dijadikan umat Rasulullah Muhammad itu tidak merasa punya kehormatan, lalu membuat standarisasi kehormatan dengan ideologi materialisme yang dibangun. Ya, Masya Allah. Kemudian in kuntum shodiqin, jika kamu orang-orang yang benar dan jujur pengakuanmu sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Nah, ya boleh kita bersyair tentang Nabi karena itu ungkapan keindahan. Ya. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain. Muhammad itu sayyidul kaunain. Itu pembesarnya dua alam. Wal fariqul min urbi wa min ajami. Muhammad itu bukan orang Arab, juga bukan orang ajam. Jadi pertengahan. Ya ada unsur ajam, non Arab, tapi ada Arabnya. Itu kan luar biasa ya Rasulullah itu. Kalau dalam kitab-kitab sebelumnya itu bukan sekedar ajarannya, postur tubuhnya disebutkan. Postur Nabi sampai kencetin Nabi disebutkan itu. Kencetnya itu semacam ini. Itu ya. Masya Allah. Tapak kakinya semacam ini. Kalau berjalan seperti orang turun dari gunung. Itu ya. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini ya. Bagaimana kita mengenal sosok Rasulullah Muhammad SAW dalam kapasitasnya kita ini bagian daripada umat Rasulullah Muhammad SAW yang diinginkan oleh tidak saja para nabi, umatnya ingin menjadi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali kepada surah Ali Imran tadi.
Afamanittaba'a ridwanallah. Adakah orang-orang yang mengikuti ridwanallah, ridhonya Allah? Siapa yang diridhoi Allah ini? Rasulullah Muhammad SAW. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor radhiyallahu anhum wa radu. Orang-orang yang pertama yang menolong Rasulullah saat tiada penolong. Nah, kita kan sudah banyak penolong kan? Ya, mana yang paling berjasa itu? Kalau banyak bicara jasa ya. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama beriman pada waktu gawat. Nah, kita kan tidak masa gawat ya. Ya. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor radhiyallahu anhum. Allah itu ridho kepadanya, senang Allah itu. Sampai saking ridhonya itu lakonono sakarepmu aku wis mengampuni. Itu karena apa? Allah sudah percaya itu. Coba orang-orang yang meninggal pada maksa Rasulullah masih sedikit pengikutnya. Sampai di dalam hadis disebutkan gini, la'allallahu ittala ila ahlil badr. Seolah Allah itu melihat dengan bangga pahlawan Badar. If'alu ma syi'tum. Allah mengatakan gini, lakonono sakarepmu. Ya. If'alu ma syi'tum. Lakukan sekehendakmu. Saya sudah mengampuni. Laqad ghafartu lakum. Saking dipercaya imannya itu sampai semacam itu para sahabat. Artinya apa? Dijamin tidak murtad maksudnya gitu. Orang-orang yang setia di dalam kondisi umat masih sedikit tapi mau membela Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tapi kita ini juga tidak bisa diremehkan. Gitu ya. Sebab Rasulullah itu pernah membanggakan umat akhir zaman. Ummati kalmator, umatku itu seperti air hujan. Layak lamu yang tidak mengetahui ya awalua au akhiru akhir. Awal atau akhir yang terbaik, kualitas imannya. Ya. Rasulullah mengatakan, "Loh, kamu kan masih bisa menemui saya, menjumpai saya. Saya di tengah-tengah kamu. Tapi mereka tidak pernah ketemu saya tapi menolong perjuangan saya." Hebat mana itu? Ya mereka hebat karena sezaman, tapi kita tidak sezaman, tapi mau mempercayai Rasulullah, bukan sekedar percaya, menolong perjuangan agamanya. Hebat ini. Ummati kalmator, lamuhum, ya awwaluha aw akhiruha khair. Nah, maka afamanittaba'a ridwanallah. Adakah orang-orang yang mengikuti jejak keridhaan Allah? Kaman ba'a bisahatin minallah, seperti orang-orang yang kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Jangan sampai sudah diturunkan Quran tidak didekati. Sudah diturunkan Al-Quran sebagai standar kebaikan tidak pernah dipahami. Lalu mengadopsi ideologi materialisme untuk apa? Sebagai standar memahami mulia tidak mulianya seorang manusia. Itu kan tersesat. Tersesat dari pemahaman. Ayo begini aja lah. Semuanya gini. Rasulullah kan mengatakan, masa Rasulullah bohong sih? Khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran. Pertanyaannya gini, apakah menjadi standar penilaian nih hari ini? Kepala negara harus bisa baca Quran. Harus kepala negara ngambil mantu saja, bisa baca Quran ada? Enggak masuk ya, malah sholat. Iya. Khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran. Berarti apa? Kalau hari ini kita putus tidak ada kegiatan memahami Al-Quran, ya jangan disalahkan, standar kebaikan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mengajar Al-Quran. Pertanyaannya gini, apakah itu masuk dalam alam kesadaran kita bahwa Al-Quran itu standar kemuliaan seorang manusia? Tidak masuk kan? Tidak masuk. Itu ya. Masya Allah. Saya kan ngasih rutin di Masjid sana kalau subuh Selasa ini. Masya Allah. Alhamdulillah anak saya studi di Inggris, studi Amerika. Tidak bisa baca Quran. Dengan bangganya dia menyebut studi ke luar negeri, Masya Allah. Tapi tidak bisa baca Quran. Gimana ini? Pada khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Itu ya. Masya Allah. Padahal kegiatan Nabi itu apa ya?
yaslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini berarti apa? Sesat di dalam memahami standar mulia tidak mulianya seorang manusia. Kan gitu kan pemahaman. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, kalau membaca saja tidak apalagi memahami. Makanya dulu ketika Rasulullah menyampaikan pesan-pesan di masjid itu, para sahabat itu, Rasul itu risau itu waktu itu. Ya. Zaka inda dhihabi awanil ilmu. Itulah saat musnahnya ilmu. Jadi ada musnahnya ilmu. Sahabat dulu ketika disebut ilmu mesti Quran. Karena ilmu hidup itu Al-Quran. Itu ya. Lalu sahabat mengatakan gini, kaifa yadhabul ilmu ya Rasulullah? Bagaimana ilmu itu bisa habis? Bisa sirna. Wa nahnu naqra'ul Quran. Kami ini membaca Quran. Wa nuqri'uhu abna'ana. Pasti kami bacakan kepada anak-anak kami. Wa yuqri'u abna'una abna'ahum ila yaumil qiyamah. Anak-anak kami pun akan membacakan Quran kepada anak-anak mereka sampai hari kiamat. Itu dibaca ya. Jadi pada zaman Nabi disebut ilmu itu Al-Quran. Itu ya. Disebut ilmu itu Al-Quran. Maka Rasulullah mengatakan gini, taqilat ka ummak. Ya, tercelaka kamu ini. Ya, alaisadil yahudu. Ya, wan nasara yaqra'u at-taurat injil. Bukankah sebelum jadi Yahudi, sebelum jadi Nasara mereka membaca Taurat Injil kan? Itu ya. Wala ya'malunahu, namun kosong dari perilaku pemahaman untuk melakukan itu tadi. Sebetulnya hadirin rahimakumullah, kita memperingati kelahiran Nabi itu sebuah keniscayaan kan? Karena edukasi ya. Ya. Saya itu yang usia 60 lebih itu masih hafal lagu-lagu SD dulu. Ya. Kenapa? Ya memang lewat itu kan lagu anak-anak ya. Jadi ya, bulan ini bulan maulidin Nabi, bulan ini bulan maulidin Nabi, marilah saudara hormat maulidin Nabi, agar supaya kita semua mendapat syafaat dari ilmu. Sampai apa sih? Tadi ketika kalau membaca itu kan kadang-kadang iling masa-masa dulu itu anak-anak kita. Sebab ada hadisnya itu, alimu auladakum hubban nabiyyi. Ajari anak-anakmu itu cinta nabinya. Itu ya. Tapi bagi kita yang sudah dewasa ini yang harus meningkatkan bagaimana kualitas mengenal nabinya. Itu ya. Kalau anak-anak kita kan mungkin lomba, ya, lomba. Sekarang sudah ada itu. Edukasi tidak ada. Nah, mungkin sekarang itu kan enak ya diputarkan film-film perjuangan Rasulullah. Itu ya, masya Allah. Rasulullah itu loh. Sampai kurang tidak sampai 2 minggu, kurang 3 hari meninggal itu masih pesan. Jahizu jaisal Usama. Itu ya, persiapkan keberangkatan pasukannya Usama. Usama baru usia 15 tahun ya. Disuruh memimpin perang itu. Padahal sahabat-sahabat masih lengkap itu. Sahabat-sahabat lama ya. Ya jenggotnya masih putih ya. Ada yang menganulir ya. Jangan-jangan usianya masih 15 tahun berangkat perang. Itu artinya apa? Suksesi Nabi itu panglima perang. Berangkatkan Usama memimpin perang. Lu berhasil itu. Ada seorang ya yang mampu mempersiapkan tentara panglima perang dan berhasil usianya masih muda. Melebihi Rasul tidak ada. Dari mana itu? Al-Quran. Wa idh ghadawta min ahlika tubawi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Siapa itu Rasulullah Muhammad? Jadi kalau kita itu mengenal ya Allah, saya ini apa masih pantas jadi umat Rasul. Itu ya, Rasulullah menjelang ajal masih pesan itu. Dan Al-Quran mengatakan wa idh ghadawta, ingat saat kau berangkat pagi, ya, min ahlika, meninggalkan keluargamu Muhammad, ya. Untuk apa? Tubawi'ul mu'minin, mengatur posisi-posisi pertahanan orang beriman, maqa'ida lil qital, untuk pertahanan perang. Rasulullah itu. Apa dikenal Rasulullah semacam itu? Orang mengenal Rasulullah kan imam sholat, bukan imam sholat, imam negara itu.
panglima perang Rasulullah Muhammad SAW itu. Nah, hadirin, sehingga ada seorang penulis Jerman namanya Annie Maris Himmel, itu bukan muslim, lu kita yang muslim, yang bukan muslim yang mengenal Rasulullah. Ada bukunya yang kalau diterjemahkan itu Muhammad Sang Purnama, itu kalau memberikan kuliah pada bukan muslim, perempuan ini sholawat kepada Nabi. Kenapa? Kagum kepada Nabi, tapi bukan menjadi umat Rasulullah. Siapa? Kadang-kadang kita ini Maris Himmel bukan orang muslim, tapi kalau menyampaikan kuliah tentang sejarah Islam, ayo sholawat dulu pada Nabi. Hadirin rahimakumullah. Ini Rasulullah Muhammad, makanya fihim itu di tengah-tengah mereka. Hidup Rasulullah SAW. Itu ya. Nah, makanya kalau saya Busiri tadi ya, menjadi pengkritik semacam itu dalam gubahan syairnya Burda itu, bagaimana kalau Rasulullah itu dikenal di dunia oleh umat yang terlelap tidur terbuai mimpi-mimpi indah tentang Nabi. Hadirin rahimakumullah, maka ma'wahu jahannam, maka tempat yang layak itu jahannam. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Mereka darajatun indallah, yang mengikuti Rasulullah tadi derajat kemuliaan menurut penilaian Allah. Penilaian mana hari ini? Itu penilaian Allah, penilaian manusia. Itu ya, masya Allah. Nah, kita sering kan mendengar kebanggaan yang seharusnya itu biasa-biasa saja. Ya, sebab bahaya agama itu melebihi bahaya ya, melebihi bahaya dunia. Artinya gini, seberat-berat bahaya dunia itu ya, itu tidak bahaya. Tapi sekecil-kecil bahaya agama itu besar. Kenapa? Coba Al-Quran ditutup dengan apa? Surat An-Nas kan? Bahaya apa itu? Bahaya agama. Loh, saya tidak mengenal sosok Nabi saya apa? Bukan bahaya itu. Dan generasi kita tidak mengenal sosok Nabi kita apa? Tidak bahaya. Coba gitu. Dalam surat An-Nas itu. Nah, surat Al-Falaq itu kan bahaya. Bahaya dunia. Itu ya. Min syarrin naffath fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri ghasikin idza waqab. Itu kan bahaya badan. Tapi kalau bahaya agama, wah itu jauh lebih bahaya. Itu ya. Jadi sebesar-besar bahaya dunia itu kecil. Tapi sekecil-kecil bahaya agama itu besar. Sebab surat An-Nas itu ditutup tentang bahaya. Pertanyaannya gini, apakah bukan sebuah bahaya kalau saya tidak mengenal Nabi saya, Nabi itu? Itu ya. Pada Rasulullah mengatakan itu, kalau umpamanya saya tidak mengenal, apakah senang? Kan tidak bisa ya. Loh, kalau dulu enak itu. Ada orang tidak ketemu Nabi itu risau. Jadi kalau ketemu Nabi sudah ayam. Iya. Lalu Rasulullah antama amanah khabar. Kamu beserta orang-orang yang kau cintai. Dan sekarang tidak ketemu Nabi. Mana cara nanya? Ya mengenal sosok Nabi. Sebab tidak mengenal Nabi itu bahaya. Maka coba ini. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung. Bukan sekedar berlindung bi rabbin nas, yang dasar perlindungan saya itu dengan pengatur manusia, Tuhannya manusia. Berlindung dari mana? Bahaya. Apakah bukan sebuah bahaya kalau saya tidak mengenal bahwa jadi umatnya Rasulullah itu nikmat? Itu ya. Kenapa standar kebaikan jadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW? Nah, ini kalau ukur bahaya sih. Ya, Malikin Nas, raja, yang raja itu rajanya menungso. Kita itu Allah itu pencipta semesta raya, tapi diambil pencipta pengatur manusia. Berarti apa? Ini khusus, manusia khusus. Itu ya, Malikin Nas, rajanya manusia, padahal Allah merajai semesta ini. Tapi kok manusia diambil? Kenapa? Manusia khusus. Ilahin Nas, sesembahan manusia yang kita hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bimbingan Nabi Muhammad. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan yang dibisikkan, yang tersembunyi. Di mana ini? Keyakinan kita. Ya, kalau saya tidak mengenal Rasulullah itu bahaya. Kalau saya tidak mengenal Rasulullah, bagaimana mencintai Rasulullah Muhammad SAW? Ini ada seorang menjadi pelayan Nabi. Itu ya, menjadi pelayan Nabi. Nabi itu mengatakan ini,
Kamu tidak mengajukan permintaan kepada saya. Ya satu saja Nabi. Murafaqatu kafil jannah. Saya meminta Nabi kalau saya ini nanti bisa mendampingi engkau di surga. Lupa kalau derajat surganya Nabi. Itu ya. Kalau tidak ada cinta gimana? Ya, maka bantulah saya dengan memperbanyak sholat sujud, sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hormat kepada Nabi, tapi kita jangan mencontoh bagaimana Nasoro menghormati Nabi Isa sehingga disejajarkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Busiri mengatakan itu dalam syair Burda. Tak mata'at hunaso rofi nabihimi fakum bima syi'tawat famfihi wabtahimi. Ya, tinggalkan pengakuan-pengakuan Nasoro tentang nabi-nabi mereka. Tapi tentang nabimu, pujilah sekehendakmu. Tapi ojo seperti orang-orang Nasoro menghormati nabinya. Kan itu kan? Artinya tetap menghormat nabi kita ini. Tapi ojo niru Nasoro. Sebab orang Nasoro itu mensejarahkan Nabi Isa dengan Allah. Apalagi mengunggulkan dabu. La tatruni kama atarotin Nasoro bi Isa bin Maryam. Itu hadis sahih. Jangan kau hormati saya seperti Nasoro menghormati Isa bin Maryam. Artinya apa? Tetap hormati, tapi jangan meniru mereka. Masa kan gitu kan? Ini sudah saya. Hadirin rahimakumullah, ini pesan-pesan khusus bagaimana kita mensikapi Rasulullah sebagai sosok yang tidak boleh kita kenal. Sebab tidak mengenal Nabi itu tidak sah keislaman kita, syahadat kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.